yang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Pak, silakan ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Seperti biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita merdeka, tanahku negeriku yang berdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu akan ngecek siapa yang hari ini tidak masuk sekolah. Ada yang Novianti? Ya. Cantika? Dapat? Depi? Diandra? Irsya? Firaj? Kustiana? Keira? Sakitya? Terus Priyanka? Rendanis? Sofia? Cantika? Jade? Ya, jadi satu orang sakit. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Ya. Ibu mau bertanya, pada minggu kemarin kita sudah belajar materi apa? Keberagaman tradisi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang ragam bentang alam di Indonesia. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan apa? Keberagaman tradisi. Ada tradisi apa saja yang ada di Indonesia? 1. Pasolan. 2. Kebo-keboan. 3. Iya bakar batu. 4. Apa? Iya, terus pacu jawi. Ada apa lagi? Megang. Terus seren tahun. Iya, itu ragam tradisi yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang ragam bentang alam di Indonesia. Supaya pembelajaran kita lebih menarik, Ibu akan mengajak kalian belajar di ruang laboratorium. Ya? Ya. Tapi sebelumnya, Ibu mau cek semangat kalian terlebih dahulu. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa yang Ibu sayang semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami siap, kami bisa, dan kami fokus. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sudah fokus? Sudah siap belajar? Ayo semuanya kita ke ruang laboratorium. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi pelajaran IPAS dengan materi bentang alam di Indonesia. Ragam bentang alam di Indonesia. Ya. Tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian bentang alam. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, menyebutkan contoh bentang alam di Indonesia. Dan yang keempat, membandingkan pekerjaan khas masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah. Dan yang kelima, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan alam sekitar. Itulah tujuan pembelajaran pada materi ragam bentang alam di Indonesia. Ibu harapkan nanti kalian setelah mempelajari materi ini bisa memahaminya. Paham? Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang tahu apa itu bentang alam? Angkat tangan. Ya, apa Cantika? Iya, tepuk tangan. Jadi bentang alam itu hamparan alam dengan berbagai bentuk permukaan bumi. Hamparan alam dengan berbagai bentuk permukaan bumi. Jadi permukaannya itu berbeda. Nah, bentang alam. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Bagaimana itu kalau disebut secara alami?
Siapa yang tahu kenapa terbentuk secara alami? Alami, berarti alami itu diciptakannya oleh siapa? Iya, bukan ciptaan manusia. Jadi terbentuknya itu secara alamiah oleh apa? Oleh alam. Bentang alam itu ada dua, ada yang berupa daratan dan ada yang berupa perairan. Satu, bentang alam itu ada yang berupa daratan dan perairan. Apa yang disebut daratan? Apa? Dataran tinggi. Iya, itu contohnya. Yang disebut daratan itu apa? Wilayah yang tidak, iya, wilayah yang tidak tergenang oleh air. Kalau perairan, sebaliknya apa? Wilayah yang tergenang oleh air. Iya, lanjut. Nah, contoh bentang alam daratan. Yang pertama ada apa? Gunung. Gunung. Terus kemudian dataran tinggi dan dataran rendah. Gunung. Siapa yang pernah melihat gunung? Angkat tangan. Ya, semuanya rata-rata sudah pernah melihat gunung. Gunung apa saja yang kalian ketahui? Gunung Fuji. Terus? Ya, Everest. Slamet. Ya, Ciremai. Bromo. Gunung. Apa? Ya, itu contoh gunung. Kemudian ada dataran tinggi, dataran rendah. Apa itu dataran tinggi? Dataran itu dibagi menjadi dua, ada dataran tinggi dan dataran tinggi dan dataran rendah. Apa itu dataran tinggi? Dataran yang wilayahnya bagaimana? Luas dan datar, jadi tidak seperti gunung menjulang. Kalau gunung itu menjulang, kalau dataran itu berarti luas dan datar, ya. Dataran tinggi ini ketinggiannya lebih dari berapa mdpl? Siapa yang tahu? Iya, berapa Isya? Iya, daerah yang ketinggiannya lebih dari 500 mdpl, 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya udara di dataran tinggi itu bagaimana? Sejuk, dingin, ya. Nah, bahkan ada di dataran tinggi seperti di Dieng, bisa suhunya mencapai berapa? Minus 0 derajat, ya. Jadi harus memakai apa? Pakaian yang bagaimana? Yang tebal, betul. Nah, biasanya masyarakat di daerah dataran tinggi itu bermata pencahariannya sebagai apa? Bermata pencahariannya apa? Berkebun, menanam apa? Menanam sayuran. Jadi di dataran tinggi itu banyak para petani-petani yang menanam sayur. Ada sayur apa saja? Kentang, kol, sawi, bawang merah. Nah, itu sangat cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Selain menanam sayuran, di dataran tinggi itu menanam apa lagi? Kopi sama buah-buahan, kopi, teh, buah-buahan, dan sayuran. Berbeda dengan dataran rendah. Dataran tinggi itu berbeda dengan dataran rendah. Apa yang dimaksud dataran rendah? Pak, dataran rendah. Nah, selanjutnya, contoh yang keempat ada apa ini? Lembah, pantai, dan bukit. Pernah lihat lembah? Tidak pernah? Cuma lihat di gambar? Ya, selanjutnya pantai. Siapa yang pernah main ke pantai? Iya, wah, hampir semuanya pernah main ke pantai. Awas, pantai itu bukan perairan, tapi daratan. Mana yang disebut pantainya? Nah, ini yang ada pasirnya, yang disebut dengan pantai. Sedangkan ini apa yang ada airnya dinamakannya? Laut. Jadi, pantai itu perbatasan antara darat dan lautan. Betul. Awasnya, jangan sampai nanti ada pertanyaan, pantai termasuk daratan atau perairan? Jawabnya daratan. Selanjutnya ada apa ini? Bukit. Bukit hampir sama seperti apa? Gunung, cuma bedanya di ketinggian. Yang kedua ada laut. Laut, apa yang dimaksud dengan laut? Kumpulan air asin yang sangat luas dan mengelilingi atau memisahkan daratan. Iya, di bumi itu ada lautan dan ada daratan. Yang paling luas itu adalah lautan. So, kalau kalian melihat laut, pernah tidak sampai terlihat di akhirnya itu di batas mata kita, pandangan kita daratan? Pernah lihat? Di mana? Biasanya kalau kita lihat laut pasti seujungnya laut. Jadi lautan itu sangat luas. Daratan dipisahkan oleh lautan. Jadi kelima pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dipisahkan oleh apa? Oleh laut. Jadi kalau kita mau pergi ke daerah Sumatera, misal harus melewati lautan atau naik apa yang di atas? Naik pesawat terbang. Selanjutnya sungai. Sungai adalah aliran air dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Pernah lihat sungai? Di mana? Di Cikawat. Di mana? Sijolang. Cirebon. Iya. Cirebon, ya, di sungai. Pokoknya di daerah kita pasti banyak sungai. Ada sungai yang kecil dan ada sungai yang besar. Kalau sungai-sungai di sawah itu sungai yang kecil. Kalau sungai-sungai besar, contohnya sungai Cijolang. Yang paling besar ada sungai Kapuas. Berada di mana sungai Kapuas? Kalimantan. Itu sungai terbesar di Indonesia. Airnya juga sangat deras, jadi tidak memungkinkan untuk kita berenang di sungai Kapuas. Ibu bertanya, apa saja biasanya yang kalian temukan di sungai? Batu, ikan, tutut, apalagi? Belut, sampah, ya. Karena
Di Indonesia itu budaya bersihnya sudah menurun. Jadi membuang sampahnya bukan pada tempatnya tapi di mana? Ke sungai. Itu kan tidak boleh. Bisa menyebabkan apa? Iya. Alam sam guli 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 guli. Alam sam guli guli guli. Dataran rendah. Masyarakat di dataran rendah umumnya bekerja sebagai petani apa? Yang di sawah? Petani padi. Kemudian nelayan itu di daerah pantai. Apa nelayan itu pekerjaannya? Ayo pekerjaan nelayan apa? Menangkap ikan di laut, terus berdagang dan bekerja pabrik. Itu pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah memiliki tanah yang subur dan akses transportasi yang mudah. Tentang alam ciptaan Tuhan, berbagai bentuk dan penampakan, semua pelajari dan juga ketahui. Ada sawah dan juga sungai, dataran tinggi dan juga rendah. Mari kenali bersama tentang alam kita. Banyak ragam tentang alam, jaga lingkungan hidup nyaman. Tentang alam kita. Transportasi di perairan melewati apa? Laut atau sungai. Nah, kesimpulannya Indonesia itu memiliki berbagai bentuk bentang alam. Bentang alam mempengaruhi pekerjaan masyarakat dan kita harus menjaga kelestarian alam Indonesia. Bagaimana kita melestarikan alam di Indonesia? Contohnya, contoh kecil saja. Apa? Tidak? Iya, apa nih Andra? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Menghemat uang, menghemat listrik, menghemat air bersih. Tadi Ibu sudah menjelaskan materinya, berarti kita akan mengetes kemampuan kalian sampai mana setelah mendengarkan penjelasan materi dari Ibu. Silakan siapkan buku tulisnya. Sudah siap? Pertanyaan pertama. Soal yang pertama. Bentang alam adalah A. Jenis pakaian adat, B. Bentuk permukaan bumi, C. Nama suku bangsa, D. Bentuk rumah adat. Sudah? Sudah? Lanjut. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk bentang alam adalah A. Rumah adat, B. Pegunungan, C. Pakaian adat, dan D. Tarian daerah. Sudah? Soal nomor 3. Indonesia memiliki bentang alam yang A. Sama, B. Sedikit, C. Beragam, D. Sempit. Sudah? Nomor 4. Rumah panggung banyak ditemukan di daerah rumah panggung. A. Pegunungan, B. Dataran tinggi, C. Pantai dan rawa, D. Perkotaan. Nomor 5. Rumah daerah pegunungan biasanya dibuat berdinding tebal dan beratap rendah karena A. Agar terlihat indah, B. Mengikuti kebiasaan luar negeri, C. Menahan udara dingin, dan D. Mudah dibangun. Tak berpengaruh. Ikhlas. Tadi kita sudah melakukan tes, ada yang betul semua, ada yang salah satu. Kenapa itu sampai salah? Nah, nanti untuk kedepannya jangan sampai salah. Makanya kalau Ibu sedang menjelaskan harus didengarkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup pelajaran untuk materi bentang alam di Indonesia? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Ibu anggap berarti kalian sudah paham. Dan sekarang waktunya istirahat. Silakan kalian berkemas, rapikan buku tulis kalian, dan kembali ke kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti